Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titian. Waalaikumsalam Bu Ina. Gimana kabarnya Bu sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Bu, apakah saya boleh membantu Ibu untuk berbincang-bincang lebih dalam lagi? Boleh Bu. Ya Bu, saya yang pertama ingin tanyakan itu area fokus pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam sesi coaching nanti Bu? Baik Bu Ina, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk sesi coaching nanti rencananya saya akan mengembangkan di presence kehadiran secara penuh dan mendengarkan secara aktif dari coach saya Bu. Berarti Bu Titian mau memfokuskan yang pertama adalah kehadiran penuh atau seutuhnya present sama mendengarkan secara aktif ya Bu. Dua itu luar biasa bagus Bu. Mau izin bertanya lagi Bu. Bagaimana ya? Apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu dalam mengambil area kompetensi tersebut Bu? Karena menurut saya itu hal yang paling dasar ya, kita melakukan coaching, jadi supaya kita tahu permasalahannya, kemudian apa yang sedang dihadapi, maunya seperti apa coaching kita. Jadi menurut saya kemampuan itu harus benar-benar dikuasai gitu, kehadiran secara penuh, dan seorang coach harus bisa mendengar secara aktif itu Bu. Baik Bu, betul Bu, seperti itu ya Bu. Nah setelah Bu Titian nantinya menerapkan dua hal tersebut, yaitu kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, harapannya apalagi area pengembangan yang akan dicapai oleh Ibu? Setelah dua kemampuan itu sudah benar-benar saya kuasai, saya ingin bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam terhadap coach saya nantinya, Bu. Baik Bu, berarti setelah Bu Titian menerapkan presence, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, diharapkan Bu Titian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachingnya ya Bu Titian ya. Betul Ibu, jadi dengan pertanyaan berbobot kan kita bisa tahu lebih dalam terkait dengan apa sih yang sedang dihadapi oleh coach saya. Baik Bu. Kemudian upaya-upaya apa Bu yang Bu Titian akan lakukan untuk dapat memenuhi kompetensi tersebut dalam proses coaching nanti? Tentunya saya belajar dari beberapa sumber, mencari referensi supaya ada pengetahuan baru yang dapat menunjang kemampuan saya. Kemudian saya jadi tahu apa saja sih yang harus saya persiapkan. Terus juga saya berdiskusi juga dengan rekan lain, berbagi praktik baik, bertanya kepada mereka pengalamannya seperti apa gitu. Jadi saya juga bisa mendapat gambaran. Selain itu juga saya melihat beberapa mungkin contoh dari internet seperti YouTube begitu. Jadi dari situ kan saya dapat pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa bermanfaat ketika saya melakukan proses coaching kepada coach saya, Bu. Ya, berarti Bu Titian dalam mengupayakan optimalisasi pengembangan kompetensinya dalam hal ini coaching ya Bu, berusaha mencari sumber-sumber belajar lainnya ya Bu, baik itu dari rekan sejawat, dari buku-buku, dari modul yang sudah dipelajari, serta juga dari internet sebagai tambahan. Luar biasa Bu, bagus sekali. Nah kemudian saya ingin bertanya lagi ya Bu. Ya, silakan Ibu. Nah menurut Ibu,
yang Ibu nilai sudah baik atau selama ini sudah bisa Ibu jalankan seperti itu? Kompetensi yang apa, Bu? Kalau yang saya nilai saya sudah baik sih masih dalam taraf konsistensi atau presence saya terhadap coach saya sih Bu. Gitu. Baik Bu. Yang pertama Bu Titian tadi sudah berusaha untuk tetap hadir secara penuh ya Bu. Betul Bu, mencoba fokus dulu. Iya, mencoba fokus terlebih dahulu. Apalagi Bu selain itu Bu? Sebentar Bu, bisa diulangi enggak Bu? Oh baik Bu. Setelah Bu Titian tadi betul ya Bu, sudah bagus dalam melakukan coaching secara presence atau hadir seutuhnya. Apalagi yang Ibu nilai selama ini sudah baik Ibu bisa jalankan dalam proses coaching? Dari beberapa pengalaman yang kemarin sih mendengarkan secara aktif juga sudah, kemudian ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur juga sudah gitu. Tinggal mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ini dalam ranah untuk memberdayakan gitu Bu. Memberdayakan coaching itu mungkin perlu ditingkatkan seperti itu. Oh baik Bu. Yang perlu ditingkatkan Bu Titian berarti tadi ya Bu, luar biasa ini Bu. Tadi sudah dijawab pertanyaan saya yang Ibu nilai sudah baik, sudah present, sudah bisa mendengarkan secara aktif, kemudian akhirnya dapat merespon, bisa memberikan umpan balik juga terhadap coachingnya ya Bu ya? Betul Bu, karena menurut saya dengan umpan balik ini berpengaruh sekali sih Bu. Jadi kadang kalau kita kasih umpan baliknya yang tidak membangun atau malah membuat mereka merasa tidak nyaman atau mereka menjadi down itu, ya efeknya bukannya mendorong mereka untuk jadi lebih baik, malah mematahkan semangat yang saya lihat. Baik Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum Bu Titia nanti akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Area yang selama ini dianggap masih perlu dikembangkan lagi dalam hal apa Bu? Menurut saya tuh ada 2, karena di kompetensi itu ada 4 ya, penguasaan present, kemudian ada mendengar aktif. Saya merasa harus ada 2 yang saya lebih tingkatkan lagi, yaitu terkait pertanyaan berbobot. Jadi harus lebih dalam dan bisa menggali apa sih yang ada dalam diri coach. Kemudian bagaimana sih harus memberdayakan coach saya begitu Bu. Itu kemampuan yang menurut saya juga perlu untuk ditingkatkan. Oh baik, berarti yang perlu ditingkatkan Bu Titian ingin menggali lebih dalam lagi dari diri coachingnya ya Bu Titian ya. Setelah kehadiran dan mendengarkan aktifnya sudah oke. Baik Bu, luar biasa Bu. Setelah ini Bu Titian rencana akan melakukan coaching kapan Bu? Kemungkinan sesuai jadwal Bu, bila tidak ada hambatan. Kemarin dari bagian kurikulum sudah memberikan jadwal, nanti tinggal diskusi dengan coach saya menentukan harinya hari apa. Baik Bu. Di kelas ya Bu atau di mana Bu? Di mana Ibu akan melakukan? Kemarin sempat ngobrol sebentar. Beliau coach saya inginnya mungkin di luar kelas, tapi nanti saya tanyakan kembali karena nanti juga kami kan ada sesi untuk diskusi ya Bu, terkait persiapan untuk supervisi sih. Baik Bu Titian, terima kasih banyak ya Bu
Cukup sekian dulu untuk hari ini obrol atau bincang-bincang dengan saya mengenai persiapan Ibu melakukan coaching. Ya Ibu, terima Wassalamualaikum. kasih. Iya, Ya Bu. sama-sama. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sumuk sekali. Oke. Jadi, lanjut ke kita. Masih jalan ya Pak Tonto ya? Masih. Masih Pak, kayaknya masih. Oke, moga-moga. Oke. Ini sudah bisa dimulai Pak? Ya, Oke. silakan lanjut ke coaching antara Bu Titian dengan Pak Herkus. Iya. Assalamualaikum Pak Herkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Herkus? Alhamdulillah, luar biasa lah hari ini. Semangat ya Pak Herkus ya. Semangat luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Baik Pak Herkus, seperti diskusi kita sempat kemarin bertemu sebentar, walaupun tidak lama. Rencananya kan kita akan melakukan supervisi begitu. Tapi kita ingin ngobrol-ngobrol dulu terkait persiapan dari Pak Herkus sendiri nanti untuk melaksanakan supervisi yang sudah dibagikan sesuai jadwal di Pak Herkus. Oke, siap. Baik Pak Herkus, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan, boleh? Boleh banget Ibu, monggo. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih dulu sudah mempercayakan saya untuk menjadi supervisornya panjenengan. Pak Herkus, kira-kira untuk nanti di pembelajaran Bapak, ranah mana yang Bapak pilih dan akan Bapak kembangkan? Insya Allah begini ya, saya tuh mengalami sebuah trouble ya, bukan trouble besar ya. Cuma ada sedikit permasalahan. Saya tuh kebingungan untuk membuat efektifnya sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi untuk model problem project based learning. Jadi saya kan mata pelajarannya jadi di pembelajaran saya menggunakan modelnya project based learning. Nah, pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu mata pelajaran dalam informatika, tema saya adalah analisa data. Nah, saya kebingungan tuh di situ. Jadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada model project based learning itu di mata pelajaran saya itu kebingungan saya itu bagaimana caranya. Baik, izinkan saya untuk bertanya kembali ya, Pak. Monggo. Ya, saya mau konfirmasi lagi. Jadi ini terkait dengan nanti panjenengan akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan ada kesulitan kalau itu diimplementasikan dalam tadi project atau problem ya, Pak? Project di project based learning. Iya. Baik Pak Herkus, saya mau bertanya, kira-kira yang menurut Pak Herkus itu menyulitkan dari identifikasi Pak Herkus sendiri itu apa ya Pak? Saya tuh merasa tidak efektif ya, karena terlalu membutuhkan waktu yang banyak, karena di pembelajaran berdiferensiasi ya, berarti kan berbeda kebutuhan, berbeda keinginan, berbeda proses, itu ternyata sulit untuk di mata pelajaran saya. Saya di project based learning, itu berarti kan saya berharap ada satu kasus yang harus diselesaikan oleh anak supaya anak itu nanti bisa menyelesaikan secara mandiri gitu. Nah, kenyataannya anak-anak itu ada yang sudah bisa rumus terkait dengan fungsi statistik, ada yang sudah bisa fungsi logikal, sementara itu juga masih ada yang baru bisa membuat tabel. Nah, padahal kalau di project based learning
kita membuat sebuah kasus dari kasus itu nanti diterjemahkan pada tabel, kemudian ada rumus-rumus statistik, ada rumus-rumus logika, ada juga mungkin rumus-rumus lookup reference gitu. Ya baik Pak Herkus. Jadi yang saya tangkap itu ternyata ada perbedaan kemampuan ya Pak di siswanya Betul. Pak Herkus, dan ini salah satunya jadi menjadikan kendala itu. Sudah ada upaya atau ada nggak Pak upaya-upaya yang senantiasa diusahakan Pak Herkus untuk mengatasi beberapa problem ini gitu? Dari satu kasus yang saya berikan, kemudian saya mengambil langkah begini. Kita coba nih langkahnya dengan cara saya buat kelompok besar dan kelompok kecil gitu. Dari kelompok besar itu adalah yang sudah bisa fungsi-fungsi, dan yang belum bisa fungsi tetapi baru bisa tampil. Kemudian dari yang bisa fungsi-fungsi juga buat kelompok kecil lagi yang sudah bisa fungsi statistik dan fungsi logika ataupun fungsi lookup, juga yang belum bisa fungsi-fungsi tersebut. Jadi baru bisa satu, ada 3 fungsi tuh, baru bisa satu, ada yang bisa 2, ada yang bisa 3. Saya buat kelompok-kelompok kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok yang sudah bisa, yang sudah menguasai 3 fungsi tadi, saya jadikan sebagai partner sebaya ya, berarti tutor sebaya untuk teman-temannya itu. Jadi sekaligus saya juga nanti berkeliling pada kelompok tadi supaya yang kelompok besar yang tidak bisa tadi bisa cepat untuk belajar terkait dengan fungsi-fungsi di analisa data. Begitu Bu, yang sudah saya lakukan. Ya. Ini sangat baik sekali saya melihatnya Pak Herkus. Pak Herkus, saya lihat tadi ketika sudah menjelaskan tentang proses treatment yang berbeda terkait kemampuan anak, saya apresiasi Pak Herkus sudah mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi mungkin di ranah prosesnya ya Pak Herkus, dan mungkin ini menjadi bekal awal untuk tadi mengatasi gimana sih supaya pembelajaran matematika juga bisa memakai proses PBL gitu atau project based learning gitu ya Pak Herkus. Dari percakapan kita hari ini Pak Herkus, kira-kira apa sih yang Pak Herkus harapkan gitu? Tadi saya sudah mencoba, mudah-mudahan ini adalah satu langkah ya. Menurut saya juga mungkin ini langkah yang baik ya. Saya memang mencoba membagikan dalam kelompok-kelompok tadi, kemudian nanti saya munculkan tutor sebaya untuk anak-anak yang sudah bisa menguasai. Tentunya juga saya berikan penguatan terlebih dahulu supaya dia tidak merasa bahwa loh kok saya yang jadi pengajar, bukan apakah ini harusnya kan harusnya menjadi tanggung jawab guru gitu. Tetapi saya berikan penguatan kepada anak itu bahwa cara belajar terbaik adalah bagaimana dia bisa mendeskripsikan, menjelaskan kepada orang lain gitu. Iya Pak. Baik Pak Herkus, mulai saya mungkin menambahkan ya Pak Herkus. Ya, monggo. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin juga bisa Pak Herkus tambahkan lagi terkait kontennya begitu Pak, atau mungkin treatmentnya tadi belajar matematika sambil bermain mungkin Pak. Oke. Gitu. Mungkin. Karena saya lebih butuh yang supaya bisa efektif sama efisien lah begitu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi temanya kena, kemampuannya kena, tapi tidak membutuhkan waktu yang panjang. Lama ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Herkus. Kira-kira selain yang tadi sudah dijelaskan, ada hal lagi yang akan dikembangkan atau ditingkatkan lagi? Atau ranah apa lagi yang dalam pembelajaran yang sekiranya Pak Herkus menilai saya harus mengembangkan di bagian ini gitu?
kira cukup ya. Kira karena yang penting pembelajaran saya yang pembelajaran berdiferensi saya dengan model project based learning itu bisa efektif dan efisien pada masa pelajaran saya. Gitu. Baik, Anak-anak itu juga semangat. iya. Pak Herkus, izinkan saya bertanya sebelum nanti kita akhiri percakapan kita hari ini. Bagaimana Pak? Setelah tadi kita ngobrol terkait dengan supervisi pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang Pak Herkus rasakan? Ya, saya tercerahkan bahwa mungkin benar bahwa saya harus membagi kelompok-kelompok dulu yang sudah pandai, yang baru beberapa rumus dikuasai, dan yang baru bisa membuat tabel, yang sudah menguasai total itu saya jadikan tutor sebaya. Dengan terlebih dahulu saya berikan treatment penguatan bahwa cara belajar terbaik adalah dengan cara menjelaskan kepada orang lain. Begitu, saya kira itu tercerahkan dan bahagia. Sangat baik sekali. Menurut saya, apa yang sudah diupayakan oleh Pak Herkus dalam menghadirkan pembelajaran matematika yang menyenangkan tapi juga efektif untuk muridnya, sukses selalu ya untuk Pak Herkus. Barangkali nanti ada hal yang mau didiskusikan lagi, insya Allah saya siap Pak. Oke, terima kasih. Iya. Saya mau kapan saja. Siap, oke. Nanti tinggal bikin rencana kapan. Insya Allah nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak Herkus. Iya, perlu di kafe kayaknya. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herkus sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya, memberikan kepercayaan kepada saya. Siap. Untuk mendengarkan sesi berbagi dari Pak Herkus. Baik, sebelum saya mohon maaf bila kesalahan. Sukses selalu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titian. Iya, Bu Ina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu, pada hari ini? Alhamdulillah, sangat baik, sehat. Semoga demikian juga dengan Bu Ina ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Bu. Bu Titian, kemarin apakah sudah menjalankan rencana coaching, Bu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tadi sudah sempat ngobrol. Baik, gimana, Bu. Setelah Bu Titian kemarin melaksanakan coaching, bagaimana pengalaman yang Ibu Titian dapatkan dalam melaksanakan coaching tersebut, Bu? Ya, terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan, kemarin kan ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, terutama di presence, kemudian di kehadiran penuh ya, Bu. Dan satu itu adalah mendengarkan secara aktif. Menurut saya sudah dari angka 1 sampai 10 saya merasa sudah di bagian 8 mungkin ya, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Ya, jadi saya mencoba sudah dengan sangat penuh mendengarkan sesi berbagi dari Pak Herkus terkait dengan pembelajaran yang sudah beliau lakukan. Saya kira itu, Bu, untuk kemampuan yang harus saya kuasai. Baik, Bu. Apalagi, Bu, dari proses coaching kemarin itu, Bu, area yang berhasil Ibu kembangkan apa saja, Bu? Yang sudah Bu Titian dapat capai dalam proses pelaksanaan coaching kemarin itu, Bu? Apa saja, Bu? Selain kemarin ada 2 kompetensi tadi ya, 2 ranah dalam artian presence dan satunya mendengarkan secara aktif. Saya juga mencoba dan terus mencoba untuk
terbiasa agar dapat menggali pertanyaan-pertanyaan yang membuka ataupun memperjelas begitu. Apa sih yang Pak Herkus ini sedang upayakan, Pak Herkus ini lakukan dalam pembelajarannya, dan apa saja yang hal-hal yang sudah beliau lakukan untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitannya begitu. Itu Bu Ina. Iya. Luar biasa, Bu. Bu, mohon maaf, bolehkah saya memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan coaching yang Ibu sudah lakukan? Sangat boleh Bu, saya sangat terbuka karena menurut saya apa yang disampaikan umpan balik itu dapat menjadi suplemen gitu untuk kita menjadi lebih baik. Silakan Bu. Yang Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut sudah baik ya Bu? Sudah menerapkan atau mengarah ke kompetensi yang pertama presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, Ibu sudah secara aktif mendengarkan coach tersebut, sudah merespon, memberikan umpan balik terhadap jawaban-jawaban atau statement-statement yang disampaikan oleh coach. Dan kemudian, Bu Titian sudah dapat juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu umpan balik dari saya, Bu. Ya, terima kasih sekali Bu Ina, umpan balik yang sangat menginspirasi. Jadi saya lebih bersemangat lagi untuk berusaha supaya kemampuan coaching ini bisa terasa karena sangat bermanfaat banget ya, sangat bermanfaat sekali untuk komunikasi gitu, apalagi dengan rekan kerja kita di sekolah gitu. Betul Bu, apalagi untuk kesetaraan ya antara coach dan coachee merupakan kemitraan ya Bu ya, seperti yang kita tahu. Luar biasa Bu sudah menerapkan kemitraan tersebut. Nah, saya izinkan untuk bertanya kembali ya Bu. Iya, boleh tentu, boleh Bu Ina. Iya. Area apa lagi Bu yang perlu atau masih harus ditingkatkan Bu? Ini terkait dengan coaching saya Bu, berarti. Iya. Atau yang terkait Bu, dengan coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin dengan coachingnya Ibu. Iya. Saya akan mengerucut ke memberdayakan coaching ya Bu. Jadi dengan pengalaman saya kemarin sudah melakukan proses coaching, ternyata coaching saya ini menurut saya sudah melampaui ekspektasi gitu. Beliau sudah menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi, bahkan sudah pada ranah untuk lebih lanjut gitu. Memvariasikan metodenya gitu. Itu Bu Ina. Berarti coachingnya Bu Titian sudah responsif seperti itu ya Bu, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Titian. Akan tetapi Ibu ingin lebih mengembangkan potensi-potensi lebih dalam lagi dari coaching karena Ibu melihat adanya potensi-potensi yang besar atau lebih daripada yang kemarin sudah disampaikan atau sudah dilaksanakan. Seperti itu Ibu. Iya, betul sekali Bu Ina. Jadi saya melihat kemampuan coaching saya ini sangat baik dan itu mendorong saya berarti selanjutnya saya harus bisa menguasai atau ibaratnya memaksimalkan proses coaching dalam memberdayakan coaching begitu Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau berbagi dengan saya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Bu Ina, saya merasa senang saya bisa berbagi dengan Bu Ina begitu. Ada partner untuk berdiskusi dan diskusi yang sangat membangun. Saya juga senang Bu bisa
berbincang-bincang dengan Ibu di sore hari ini. Demikian Bu, sampai ketemu lagi ya Bu di lain waktu, di lain topik perbincangan lainnya. Siap, Bu, Sekian ya. dari saya Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, stop recording.